Selamat sore Pak Diki, saya Jessica Kalosa, Wijaya, NIM 2014-586 dari kelas hari Kamis jam 13.30. Di sini saya ingin membahas pertemuan kelima, chapter 8, yaitu tentang operating system dan utility program. Secara umum, seperti yang kita ketahui, software terbagi menjadi dua, yaitu software system dan software aplikasi. Sistem software adalah sistem software yang biasa digunakan untuk mengendalikan komponen-komponen dan perangkat-perangkat yang terdapat di dalam komputer. Sedangkan software aplikasi adalah software terapan, software yang dapat kita install. Sistem software terkait dengan program yang mengendalikan dan memelihara operasi-operasi dari komputer dan perangkatnya. Software system ini adalah program yang dimana ada orang yang membuat dan ada orang yang memprogramkannya. Tetapi fungsi software system di sini lebih mengarah ke pengendalian kontrol dan maintenance pada saat operasi. Sistem software terbagi menjadi dua kategori, yaitu sistem operasi dan utility program. Utility program secara umum sudah include di dalam sistem operasi, tapi yang basic, hanya dasar-dasarnya saja. Contoh dari utility program yaitu Windows Explorer, WordPad, Notepad, dan sebagainya. Sistem operasi merupakan sebuah sistem operasi yang satu set dari program-program yang mengandung instruksi-instruksi secara bersama-sama bekerja untuk mengkoordinasi seluruh aktivitas-aktivitas di antara sumber daya perangkat keras komputer. Jadi sistem operasi di dalamnya terkandung instruksi-instruksi untuk saling bekerja sama mengkoordinasi perangkat-perangkat komputer. Banyak fungsi dan contoh dari sistem operasi, yaitu salah satunya startup atau starting up. Yang biasa kita sebut adalah booting. Booting merupakan proses untuk memulai kembali sebuah komputer. Booting dibagi ada dua cara, yaitu cold boot and warm boot. Kalau cold boot yaitu menyalakan komputer ketika komputer dalam posisi mati total atau dalam posisi kondisi mesinnya dingin. Kalau warm boot itu menggunakan sistem operasi untuk melakukan restart komputer atau start kembali. Lalu ada shutdown. Pada umumnya kita mengetahui untuk mematikan komputer itu kita harus selesai menggunakan shutdown. Tapi ada variasi lain juga yang namanya sleep mode dan hibernate. Sleep mode adalah mode shutdown dengan cara mati suri. Artinya dia menyimpan semua dokumen, program, data yang sedang aktif disimpan di memori atau di RAM. Lalu hibernate. Hibernate itu menyimpan semua dokumen di secondary storage. Lalu dimatikan komputernya. Kemudian hibernate memberikan status true. Kemudian masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan dari sleep mode dan hibernate. Kalau kelebihan sleep mode adalah sleep mode menyimpannya di primary storage atau di RAM. Jadi ketika kita hidupkan kembali komputernya, kita menggunakan kembali komputernya, komputernya itu relatif menampilkan program-program yang terakhir kita gunakan. Jadi kita mau pakai programnya, dia sudah keluar dengan secara cepat. Kalau kekurangan dari sleep mode itu adalah ketika kita tinggalkan PC dalam kondisi nyala dan tiba-tiba mati listriknya, hanya sebentar saja, datanya langsung hilang semua. Jadi kita harus mengulang lagi data yang kita buat. Kalau kelebihan hibernate adalah dia lebih permanen meskipun kita sudah hibernate atau listrik sudah dicabut. Nah, kita ada kelupaan untuk menyimpan sebuah data atau dokumen secara tiba-tiba dan ada data yang tidak di-save. Dia tidak akan hilang karena hibernate menyimpannya di media penyimpanan yang long term. Lalu kalau kekurangan hibernate itu adalah ketika kita aktifkan kembali komputernya, dia agak lama, agak meloading. Karena dia harus mengcopy semua data kita dari secondary storage ke primary storage. Lalu ada boot drive. Boot drive merupakan drive mana yang menjadi tujuan mencari informasi-informasi yang terkait dengan sistem operasi. Data-data yang dibutuhkan apa saja agar komputer itu bisa menyala. Jadi sebenarnya apa sih drive itu? Secara umum yang kita ketahui, drive adalah
drive A, drive B, drive C, drive D, dan sebagainya. Kalau drive A sekarang sudah jarang digunakan karena itu berupa disket. Drive B juga sama seperti drive A, dia adalah berupa disket. Kalau drive C biasanya itu untuk hard disk utama, dan drive D itu juga sama sih seperti drive C, dia digunakan untuk ekstensi hard disk. Penggunaan boot drive ini adalah ketika kita menyalakan komputer, maka komputer itu akan mencari di mana sistem operasi kita simpan. Lalu ada providing user interface. User interface atau tatap muka pengguna adalah interface itu mengendalikan bagaimana kita memasukkan data, instruksi, dan sebagainya. Semua informasi ini hanya dapat dilihat di layar monitor. Apa yang kita lihat di layar monitor itu adalah user interface. Interface merupakan penjembatan komunikasi antara si user dengan komputer. Ada dua tipe dari user interface, yaitu visual dan command line. Visual itu termasuk graphical user interface. Artinya tampilannya sudah grafis, yang sudah visual, sudah bagus, sudah ada warnanya, sudah ada gambar, sudah ada teks, sudah ada video, dan sebagainya. Kalau command line itu biasanya digunakannya waktu itu zaman dahulu karena dia menggunakan keyboard dan untuk memasukkan dan menginstruksikan data. Lalu ada beberapa fungsi dari sistem operasi. Ada beberapa hal yang mempengaruhi terhadap produktivitas dari fungsi sistem operasi dan bagaimana cara sistem operasi menangani hal-hal secara langsung yang akan mempengaruhi produktivitas tersebut. Pertama ada single user dan multi user. Kalau dulu kita menggunakannya single user karena misalnya kita punya satu file dan hanya satu file itu hanya bisa dibuka oleh satu user saja, tidak bisa digunakan untuk user lainnya. Tetapi kalau sekarang sudah ada multi user yang dimana kita bisa multi user itu dapat dilihat lebih dari satu orang. Contohnya, jika kita mau masuk ke Windows, Windows kan menyediakan tuh beberapa pilihan user yang sudah pastinya usernya lebih dari satu. Nah, kita tinggal pilih deh mau pakai user yang mana. Kemudian nomor 2 ada single tasking dan multitasking. Kalau single tasking itu tidak bisa membuka dua pekerjaan secara bersama-sama atau secara bersamaan ya. Contohnya, jika kita sedang membuka Microsoft Word, nah kita mau lihat Microsoft Excel kita nggak bisa buka Excel kalau Word kita belum ditutup. Lalu ada multitasking, yang dimana sekarang kita bisa membuka lebih dari satu program. Contohnya, kita lagi buka Word nih, terus kita bisa juga buka PowerPoint, Excel, Windows Explorer, Mozilla, dan sebagainya. Ketiga, ada foreground and background. Foreground adalah program yang sedang kita lihat atau sedang aktif nih. Contohnya, jika saya sedang membuka Internet Explorer, kemudian saya membuka lagi yang lain. Misalnya saya buka Photoscape. Nah, yang menjadi foreground-nya itu adalah Photoscape, dan yang menjadi background-nya itu adalah Windows Explorer. Keempat, ada preventive multitasking. Preventive multitasking contohnya adalah ketika kita sedang membuka Microsoft Word, tiba-tiba muncul antivirus, ya contohnya Snadap atau Avira. Nah, yang tiba-tiba muncul dan kita harus pilih untuk mengkonekkan atau meng-cancel. Biasanya kalau kita lagi aktifin internet, dia secara langsung minta untuk menginstalnya, dan itu kita tinggal pilih aja mau di install atau di cancel. Itu contoh dari preventive multitasking. Yang kelima ada multiprocessing. Multiprocessing sama aja sih seperti multitasking yang dimana kita dapat membuka program secara bersamaan. Jadi kita bisa sambil mendengarkan lagu, melihat video, membuka foto, dan sebagainya. Maka pekerjaan dari CPU semakin berat dan pekerjaan kita bisa berjalan dengan sempurna. Ada perbedaan dari multitasking dan multiprocessing. Perbedaannya adalah kalau multitasking itu lebih cenderung untuk melayani user, sedangkan multiprocessing lebih cenderung bagaimana sistem operasi ini mengatur kinerja dari prosesor. Jadi multitasking dan multiprocessing itu berketerkaitan, ada hubungan erat di antaranya.
Lalu ada managing memory, yang dimana kita bisa sebut memory management. Manusia memang tidak pernah cukup untuk menggunakan memori. Misalnya dia membeli handphone baru nih, atau dia menggunakan memori dalam handphonenya berukuran 2 GB. Nah, dia mendownload atau menginstal aplikasi sebanyak, contoh 10 aplikasi yang ukurannya besar-besar. Jadi, 10 aplikasi di dalam handphonenya itu membuat handphonenya menjadi lemot. Akhirnya, apa yang dia lakukan untuk membuat handphonenya tidak lemot, dia mengganti lagi memorinya ke ukuran yang lebih besar, misalkan ke 4 GB atau ke 8 GB, agar orang tersebut bisa menginstal aplikasi lainnya dengan ukuran yang relatif sama atau yang lebih besar. Lalu ada driver. Driver ini, maka dari itu dibuatkanlah satu mekanisme yang disebut virtual memory. Virtual memory adalah hard disk yang diberikan satu space yang fungsinya untuk menyimpan data secara sementara. Nah, kemudian ada driver, merupakan sebuah program kecil yang biasanya memberitahukan kepada sistem operasi bagaimana untuk mengkomunikasikan ke perangkat yang lebih spesifik. Contohnya, misalkan kita mau ngeprint nih, nah kita harus install dulu program printer itu di dalam PC kita. Dan ada juga contoh lain, misalkan kita connect internet menggunakan modem, menggunakan smartphone. Nah, supaya kita bisa connectin laptop atau komputer kita dengan modem itu, kita harus install dulu program modem itu di dalam komputer kita. Lalu ada plug and play. Plug and play adalah ketika dipasang, dia secara otomatis bisa membaca. Sekian presentasi dan penjelasan chapter 8 dari saya. Mohon maaf bila ada kata yang salah dan kurang berkenan. Terima kasih Pak Diki, selamat sore.